Saya belum ketemu muslim yang sedikit bijak ya. Semuanya di grup-grup debat ya. Semua muslim yang saya temui itu semuanya bahalul tolol. Pagi, pagi, pagi abang. Aduh, kenapa ngomong begini nih? Coba kita uji coba ya. Siapa yang tolol sini? Ya, silakan bertanya atau saya yang bertanya ini. Sudahlah saudara Gas. Anda itu pasti tolol kalau debat dengan saya. Bang, kalau abang tidak bertanya, saya ingin bertanya, bang ya. Kenapa di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru itu saling bertentangan? Ajaran-ajarannya, hukum-hukumnya. Apakah Tuhan itu berubah-berubah begitu atau bagaimana? Kalau seandainya satu Tuhan, kenapa harus berubah-berubah? Kita perjanjian lama mengatakan A, B, C, D. Ini tidak terbalik ini. Aduh, saya selama debat dengan Anda atau diskusi dengan Anda, dialog dengan Anda, ya, dengan cara ringan atau cara berat, saya tidak pernah kabur. Jadi bagaimana Anda mengatakan saya tolol? Ya, tapi tidak apa-apalah, biasa. Kalau orang tolol biasa mengatakan orang lain tolol. Ya, seperti orang yang suka korupsi menangkap orang yang mencuri, begitu. Ini Anda ini. Tidak bertentangan. Alkitab PL dan PB tidak bertentangan. Nah, Anda itu yang tidak paham. Saya sudah menjelaskan basic dia, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, otak Anda seperti otak Seventh Day Adventist, tidak mengerti bahwa yang diimani Kristiani adalah perjanjian baru. Yaitu saya sudah menyatakan kepada Anda, Tuhan yang memberikan perjanjian baru itu yang tidak sama dengan perjanjian lama. Nah, ini yang Anda ya ulang-ulang tanya. Anda tidak mengerti, Anda tidak mengimani firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia akan mengadakan perjanjian baru. Jadi bang, bagaimana bang? Ya, apakah Tuhan orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen itu memang tidak sama? Karena hukum-hukumnya ya tidak sama. Itu bagaimana tuh bang? Ya, jangan abang selalu mengatakan, aduh Al-Quran itu tidak sama dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, padahal di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pun saling bertentangan begitu. Jadi itu bagaimana? Apakah Tuhan ini ada dua nih? Ya, Tuhan orang Yahudi lain, Tuhan orang Kristen lain. Yang diimani Kristen itu adalah perjanjian baru. Apakah 10 hukum itu juga dihapuskan? Soalnya 10 hukum itu kan di dalam perjanjian lama. Sekarang Anda paparkan, apakah dihapuskan atau masih dipakai? Bro, saya sudah katakan kepada Anda, Kristiani itu mengimani firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab para nabi Bani Israel. Nah, untuk pengetahuanmu, Yahudi itu ya, para rabi Yahudi buta kitab suci. Nah, mereka itu sama seperti Anda-Anda ini. Nah, mereka ya meninggikan hukum Taurat. Nah, mereka membuang firman Tuhan yang dinyatakan oleh para nabi Bani Israel setelah Nabi Mose. Saya sudah katakan ya, di kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 32 sudah jelas firman Tuhan menyatakan bahwa perjanjian barunya tidak sama dengan hukum Taurat. Nah, itu amat eksplisit firman Tuhan itu. Nah, masalahnya Seventh Day Adventist tidak mengimani firman Tuhan itu. Nah, mereka ini sama seperti para rabi Yahudi. Para rabi Yahudi tidak mengimani firman Tuhan itu. Ya. Nah, mereka ini yang tertuang dalam otak mereka adalah hukum yang tertinggi, hukum Taurat yang tertinggi. Nah, mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan ke atas para nabi Bani Israel setelah Nabi Mose. Nah, begitu. Sudah, ya, Anda cari ayat yang mengatakan harus menyembah firman.
Di mana ayat yang mengatakan harus menyembah firman? 10 hukum dilanggar. Ya. Sekarang saya tanya, 10 hukum masih dipakai atau tidak? Jawab saja, 10 hukum masih dipakai atau tidak? Kalau tidak dipakai, ya bilang, saya tidak pakai 10 hukum begitu. Begini ya guys, Tuhan itu menuntun umatnya. Nah, untuk pengetahuanmu, hukum Taurat itu sudah banyak kali gagal dipatuhi oleh Bani Israel. Nah, saya sudah katakan kepada Anda ya, di kitab Hakim-Hakim itu menceritakan tentang jatuh bangunnya iman orang Israel, yaitu dinyatakan setiap 40 tahun. Setiap 40 tahun Bani Israel itu imannya jatuh kepada Tuhan. Nah, ketika iman mereka jatuh, ya mereka banyak melanggar hukum Taurat. Nah, Tuhan mengizinkan Bani Israel itu dijajah oleh bangsa di sekitar mereka. Nah, apabila mereka dijajah, jadi mereka ini mengingati pesannya Nabi Mose, yaitu Nabi Mose memberikan pesan, jikalau kamu mengingkari hukum Taurat ini, Tuhan akan melawan kamu. Nah, dan kamu akan ya dijajah oleh bangsa asing. Nah, ini pesan Nabi Mose. Nah, itu sebabnya ketika Bani Israel banyak mengingkari hukum Taurat. Nah, Tuhan itu mengizinkan bangsa lain di sekitar mereka untuk menjajah mereka. Nah, saat mereka dijajah, barulah mereka sadar bahwa mereka ini banyak melakukan keingkaran hukum Taurat. Nah, ketika mereka sadar dan mereka kembali bertaubat, ya, jadi disitulah Tuhan memilih salah satu tokoh dari kalangan Bani Israel. Nah, tokoh-tokoh itulah yang disebut di hakim-hakim di sana. Nah, Anda harus mengerti sejarahnya. Nah, selepas itu, terakhir kali Bani Israel itu banyak mengingkari hukum Taurat. Ketika mereka itu, ya, mereka ditawan oleh kerajaan Asyur dan kerajaan Babel. Nah, oleh hal yang demikian, Tuhan mengadakan perjanjian barunya. Sebab apa? Sebab perjanjiannya yang lama yaitu hukum Taurat seringkali diingkari oleh umatnya. Nah, itulah yang dinyatakan di ayat Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32. Nah, hal ini Anda tidak mengerti. Iya, saya paham Bang. Perjanjian baru yang Tuhan lakukannya di Yeremia itu. Tapi yang saya tanyakan dari atas itu, apakah abang mengimani 10 hukum atau tidak? Apakah abang masih mengikuti 10 hukum atau tidak? Atau pilih-pilih? Pertanyaannya itu sangat mudah Bang. Apakah abang mengimani 10 hukum atau tidak? Apakah di perjanjian baru ini 10 hukum itu telah ditiadakan? Sisa jawab itu aja Bang. Abang putar kiri putar kanan. Saya tidak tanya orang Yahudi, orang apa itu, Islam apa itu, Hindu, Buddha. Tidak pernah saya tanya itu. Saya tanya ini tentang abang Kristen ini. Apakah abang masih mengimani 10 hukum itu? Apakah abang ikuti 10 hukum itu? Atau hanya pilih-pilih? Wah yang ini enak. Oh ini jangan, ini jangan. Oh ini enak. Oh ini jangan. Pertanyaan itu mudah aja. Jadi masih mengimani, masih mengikuti atau sudah tidak mengikuti 10 hukum? Anda paham tidak, Agas? Firman Tuhan menyatakan perjanjian baru tidak sama dengan hukum Taurat. Nah, sedangkan Anda bertanya saya, Anda mengimani tidak 10 hukum? 10 hukum itulah permulaannya hukum Taurat. Nah, Anda harus mengerti, Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Nabi Musa bermula dari 10 hukum itu. Nah, hukum yang ke-11 sampai yang ke-613. Nah, bertebaran di kitab Imamat. Ya. Nah, Anda tidak mengerti. 10 hukum itu adalah 10 hukum yang pertama
dituliskan oleh Tuhan sendiri di atas 2 loh batu. Nah, hukumnya yang ke-11 sampai yang ke-613 ya juga diturunkan kepada Musa yang semuanya dituliskan di kitab Imamat. Nah, Tuhan menyatakan perjanjian baru tidak sama dengan hukum Taurat. Anda mengerti tidak? Iya, tapi pertanyaan saya kan, apakah Anda masih mengimani atau mengikuti di dalam 10 hukum atau tidak? Dan apa sih isi dalam perjanjian baru? Apakah hanya kasih karunia Tuhan atau apa? Coba Anda paparkan di sini. Sebenarnya sisa jawab aja. Anda mengikuti 10 hukum atau tidak? Kalau tidak ya cukup katakan ya saya tidak ikuti 10 hukum. Jangan putar-putar. Saya sudah jawab lah, Agas. Saya sudah jelaskan pada Anda. Mula-mula Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang ke-11 sampai yang ke-613 tertuang di kitab Imamat. Anda mengerti ini? Tuhan menyatakan ya, perjanjian barunya kelak ya, ketika itu ya, di zaman Nabi Yeremia. Nah, perjanjian barunya kelak tidak sama dengan hukum Taurat. Anda paham? Jadi perjanjian barunya kelak tidak sama dengan hukum Taurat. Oke, yang saya ingin tanyakan itu apa sih perjanjian baru ini? Apakah hanya hukum kasih karunia Tuhan atau masih ada lain lagi? Atau masih ambil 10 hukum itu? Begitu, Bang. Ya. Jadi Abang jawab aja. Apakah 10 hukum apakah di dalam perjanjian baru ini 10 hukum itu telah ditiadakan atau masih dipakai? Sebenarnya itu aja, Bang. Jadi masih dipakai atau sudah tiadakan, sudah ditiadakan. Jangan Abang pusing kiri, pusing kanan, cukup jawab itu aja, Bang. Ingat, Bang, saya tidak tanya hukum ke-11 sampai seterusnya, bukan. Saya hanya tanyakan 10 hukum. Agak saya sudah katakan pada Anda. Perjanjian baru adalah hukum kasih karunia. Nah, ingat, Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nah, ini dinyatakan di Yohanes 14 ayat 6. Nah, Anda harus mengerti ya, para nabi Bani Israel, nah, sekalipun Nabi Mose tidak pernah menyatakan seperti perkataan Yesus tersebut ya. Nah, dengan demikian ya, dengan demikian Yesus tidak sedang berbicara perihal hukum Taurat dengan perkataannya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Anda harus mengerti ini. Nah, Rasul Yohanes telah menjelaskan ya, telah menjelaskan bahwa Yesus itu ya memberi kuasa kepada pengikutnya menjadi anak-anak Tuhan. Nah, hal ini dinyatakan di Yohanes pasal 1. Nah, mulai dari ayat 11-12 ya. Aduh, Abang ini saya tanya lain, Abang jawab lain ya. Sebenarnya jawabannya itu cuma iya atau tidak, Bang. Jangan pusing kiri, pusing kanan gini, Bang, ya. Aduh, saya tanyakan apakah di dalam perjanjian baru ini kasih itu ya, kasih karunia Tuhan itu 10 hukum sudah ditiadakan atau masih dipakai, Bang? Itu aja, Bang. Sepertinya Abang takut ini untuk sebut masih dipakai atau tidak ya. Karena Abang tahu apa tujuan saya nanti. Kalau sudah tidak dipakai, berarti Abang hancur. Tapi kalau masih dipakai, kenapa Abang tidak melakukan 10 hukum itu atau pilih-pilih? Itu aja, Bang. Aduh, Abang ini. Saya paham lah bro, 10 hukum itu pun disebut hukum Taurat. Anda harus mengerti. Nah, ini yang Anda tidak paham. 10 hukum itu disebut 10 hukum Taurat. Anda paham? Nah, Tuhan menyatakan perjanjian barunya tidak sama dengan hukum Taurat. Anda mengerti?
Iya, jadi 10 hukum itu ya, bukan hukum ke-11 dan seterusnya, bukan. Saya hanya tanya 10 hukum itu yang dituliskan oleh Tuhan itu. Apakah orang Kristen masih memakainya atau sudah ditiadakan? Itu aja, Bang. Anda yang muter-muter aga, saya sudah bilang pada Anda, perjanjian baru tidak sama dengan hukum Taurat. Anda paham? Tidak sama, tidak sama. Nah, hukum Taurat tidak ditiadakan sampailah dunia akhir zaman. Tetapi Kristiani tidak hidup di bawah aturan hukum Taurat. Anda pahami ini? Jadi berarti Anda sudah tidak memakai hukum Taurat, walaupun masih ada, ya, tidak ditiadakan, tapi Anda tidak memakai hukum Taurat. Maksud Anda begitu? Atau bagaimana ini? Coba lebih lentang, lebih jelas. Apakah Anda sudah tidak memakai hukum Taurat itu? Kalau sudah tidak memakai, ya, sisa jawab itu aja. Kalau masih memakai atau sudah tidak memakai? Anda ini berulang-ulang bertanya, saya sudah berapa kali jawab Anda di atas. 10 hukum itu hukum Taurat. Ya, itu tidak ditiadakan di dalam kitab suci. Tetapi Anda paham, perjanjian baru ya tidak sama dengan hukum Taurat. Oleh itu, orang Kristiani tidak diatur oleh hukum Taurat. Anda paham? Hukum Taurat tidak dibuang, tetapi Kristiani tidak diatur oleh hukum Taurat sebab kami diatur oleh perjanjian baru. Anda harus mengerti ini, ya. Tidak diatur berarti tidak dipakai, ya. Kristen tidak memakai hukum Taurat, begitu maksud Anda? Hukum Taurat itu dipelajari, Agas. Nah, ini sebabnya tidak dibuang, tetapi ya aturan ayat-ayatnya tidak berkuasa kepada orang Kristiani. Sebab yang berkuasa kepada orang Kristiani adalah hukum perjanjian baru. Anda mengerti? Dipelajari buat apa itu? Ya, dipelajari hukum Taurat 10 hukum itu buat apa? Buat dipakai atau buat dibuang? Kalau sudah tidak dipakai, buat apa dipelajari, Bang? Sekarang pertanyaannya, kalau sudah tidak dipakai, kenapa harus dipelajari? Kalau dipelajari berarti masih dipakai. Hancur. Sejarah iman Kristiani harus dipelajari, ya. Nah, sebab musabab timbulnya iman Kristiani harus dipelajari. Oleh itu, orang Kristiani harus mengenal apa yang dimaksud dengan hukum-hukum Taurat. Baru dia akan mengerti iman Kristiani seperti apa. Iya, mengenal, ya, dipelajari. Buat apa? Sekarang saya tanya, buat apa dipelajari? Apakah buat dipakai atau hanya dipelajari begitu tidak dipakai? Maju kena, mundur kena. Sebab hukum-hukum Taurat itu membongkar dosa-dosa manusia. Nah, ini sebabnya Kristiani harus mengenal seperti apa hukum Taurat, apa saja larangan dan suruhan di sana. Ya. Nah, tetapi ayat-ayat hukum Taurat itu tidak berkuasa, tidak mengatur orang Kristiani. Sebab Kristiani diatur oleh ajaran Yesus, ajaran perjanjian baru. Tidak berkuasa. Saya tanya tuh, itu masih yang dipelajari itu apakah Anda memakainya atau hanya dipelajari? Jawabannya itu apakah Anda memakainya atau hanya dipelajari? Ya, soal berkuasa oke, tidak berkuasa, ya, hukum Taurat tidak berkuasa kepada Anda. Tapi pertanyaannya itu apakah Anda memakainya, dipelajari itu untuk memakai atau hanya dipelajari lalu dibuang? Karena setahu saya itu kalau kita belajar barang sesuatu, contoh 1+1 sama dengan 2, berarti kita pakai seumur hidup tetap. Oh, 1+1 itu sama dengan 2. Sekarang Anda membaca hukum Taurat untuk dipelajari. Dipelajari itu apa? Anda buat apa dipelajari kalau tidak memakainya? Ya, buat apa dipelajari? Hanya tahu oh dosa-dosa ini. Seandainya kalau sudah tahu oh perbuatan ini dosa, apakah Anda ikuti atau tidak? Maju kena mundur kenapa? Kamu sudah diskakmat dengan komentar-komentarku di atas. Aduh, jawaban Anda tidak pas, ya.
Anda sepertinya takut untuk mengatakan dibuang itu atau sudah tidak dipakai. Dipelajari berarti masih dipakai. Anda takut untuk mengatakan dipakai atau tidak dipakai, begitu. Agak saya beritahu Anda, ya, syariat Islam sendiri telah membuang hukum Taurat. Nah, Anda tidak mengerti. Nah, Anda itu pelanggar hukum Taurat untuk pengetahuanmu. Anda itu Agas memaksakan saya tentang 10 hukum Taurat, padahal Islam itu pun melanggar 10 hukum Taurat. Nah, dasar apa Anda memaksakan saya untuk mengikuti 10 hukum Taurat, sedangkan Muslim itu pun melanggar 10 hukum Taurat? Nah, jikalau argumentasi Anda ya membenarkan 10 hukum Taurat, ya, tetapi kenyataannya Islam itu melanggar 10 hukum Taurat. Karena kami punya kitab suci sendiri, Al-Quran. Kami tidak mengemis di Taurat. Kami tidak mengemis di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Tidak pernah mengemis. Kami punya kitab sendiri. Jadi buat apa kami, waduh ini harus lihat dulu. Bukan begitu. Anda itu yang harus mengemis. Karena mengemis di Perjanjian Lama, berarti Anda harus memakai Perjanjian Lama. Tidak bisa dibuang. Itu yang kurangnya Anda di situ ya. Jadi jangan samakan kami dengan Anda. Pertanyaannya itu, apakah Anda pelajari hukum Taurat 10 hukum itu untuk dipakai atau cuma pelajari tapi dibuang? Kamu itu mengemis para nabi Israel. Nah, dari mana para nabi Israel kamu angkut? Ya, dari Hong Kong. Dasar saya karena kitab Anda memakai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, kalau hanya memakai Perjanjian Baru berarti Yesus tidak mungkin ada nubuatannya. Begitu kan? Itu yang salah Anda di situ. Anda memakai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama ada 10 hukum. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengetahui para nabi-nabi itu, apakah semua itu hanya Nabi Israel yang Nabi Muhammad tahu? Dari Adam sampai Nabi Isa. Itu Nabi Muhammad tahu apakah Adam itu dari Israel? Apakah Abraham itu dari Israel? Apakah Nuh itu dari Israel? Aduh. Argumenmu tolol. Anda tidak memandang sudut pandang Islam sebelum Anda komentar. Ya. Nah, Islam itu pengemis. Ya, dia mencatut tokoh-tokoh Bani Israel dan bahkan Yesus pun dicatut Al-Qur'an. Nah, tetapi Injil, ya, iman Kristen, ya, tentang Perjanjian Baru dan hukum Taurat Anda semua buang. Anda paham? Itulah Anda komentar membabi buta. Anda memaksakan hukum Taurat kepada Kristiani, padahal Anda itu pengingkar hukum Taurat. Aduh, Bang. Nabi Muhammad mengatakan tentang nabi-nabi itu bukan hanya Bani Israel. Ingat, bukan hanya Bani Israel ya. Gas, Anda debat standar ganda. Nah, begini cara Anda memaksakan hukum Taurat kepada Kristiani. Anda bilang kami ini pengingkar hukum Taurat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingkari hukum Taurat. Bang, kami bukan orang Yahudi. Kami tidak memakai Perjanjian Lama. Kami punya kitab Al-Quran. Bagaimana kami memakai harus hukum Taurat? Kami diatur oleh Nabi Muhammad. Hukum kami ada dalam Al-Quran, Bang. Sekarang pertanyaannya, Abang masih memakai atau tidak? Ya, dipelajari itu memakai atau tidak? Abang hancur hari ini. Kamu mengatakan kami bukan orang Yahudi. Ya, kami Kristiani pun bukan orang Yahudi. Balul lalu. Kitab Anda Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Anda mengatakan mempelajari 10 hukum. Pertanyaannya sangat mudah, apakah Anda memakai? Dipelajari itu untuk memakai atau hanya dipelajari? Ya, aduh, kasihan sekali memang. Hancur hari ini kamu. Gas, permulaan tadi saya sudah bilang pada Anda itu tolol jika debat dengan saya. Iya, ya. Tapi Anda memakai apa coba? Kitabnya orang Yahudi. Kalau saya tolol, ya, pasti akan Anda sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Tapi sepertinya Anda pusing kiri, pusing kanan. Begitu, Bang. Ya. Saya jawabannya itu dipelajari 10 hukum itu buat apa? Apakah memakainya atau tidak? Itu aja.
Saat Anda menyodorkan suatu persoalan, pastikan Islam tidak dibentur. Ya, Anda menembak saya, padahal Islam pun Anda tembak. Anda tembak saya sebagai pengingkar hukum Taurat, padahal Islam pun mengingkar hukum Taurat. Nah, berikan saya penjelasan. Bang, abang paham atau tidak? Kami punya Al-Quran, kitab kami Al-Quran. Kami tidak mengambil di perjanjian lama, apalagi di perjanjian baru. Kitab kami Al-Quran. Abang paham? Hukum-hukum di dalam Al-Quran itu yang kami ikuti. Tapi abang kan kitab abang dua. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa 10 hukum abang hanya dipelajari? Pertanyaannya itu abang belajar itu untuk apa? Untuk mengikuti atau hanya belajar? Hancur, hancur hatiku. Nah, kamu mempunyai Al-Quran, tetapi ya doktrin Anda mengambil tokoh-tokoh Bani Israel. Sekarang ya, Bani Israel itu mempunyai hukum Taurat. Nah, Anda harus mengerti ini. Iman Anda didasarkan kepada Bani Israel. Nah, sekarang Anda mengingkari hukum Taurat. Beri saya jawaban mengapa Anda mengingkari hukum Taurat padahal Anda mencatut tokoh-tokoh Bani Israel. Aduh bang, kami tidak mengambil tokoh-tokoh di Bani Israel aja. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan harus kita mengimani para nabi-nabi ini dari Adam sampai Nabi Isa. Ya, abang paham? Dari Adam sampai Nabi Isa. Apakah Adam sampai Abraham itu orang-orang Israel? Jangan ngimpi. Jadi abang belajar 10 hukum itu buat apa? Abang jawab dulu. Agas, dasar imanmu adalah Bani Israel, tokoh-tokoh Bani Israel. Nah, sedangkan ya, tokoh-tokoh Bani Israel mengimani hukum Taurat. Nah, sekarang jelaskan pada saya mengapa Al-Quran tidak mengimani hukum Taurat. Saya sudah bilang, Agas, Anda itu dongo. Saat debat dengan saya, Anda hanya Kami hanya disuruh mengimani para nabi-nabi. Hukum-hukum kami ada di dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu yang kami ikuti. Apa yang diperintahkan dalam hadis itu yang kami ikuti. Begitu bang ya. Jadi abang punya kitab Al-Quran, perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa? Pertanyaannya, hanya dipelajari atau untuk memakainya? Saya senang kalau Anda mengatakan begini, jujur. Senang sekali. Kenapa? Karena nampak sekali Anda tidak bisa menjawab. Ya, Anda putar kiri, putar kanan, tidak menjawab. Apakah Anda belajar hukum Taurat 10 hukum itu untuk dipakai atau hanya belajar begitu lalu dibuang? Nah, makanya jangan memaksakan saya. Ya. Nah, doktrin saya ya, perjanjian baru ya, amat jelas. Di sana Tuhan berfirman, perjanjian baru tidak sama dengan hukum Taurat. Nah, sekarang tugasan Anda menjelaskan kepada saya ya, mengapa Al-Quran mencatut tokoh-tokoh Bani Israel dan iman kamu didasarkan dari Bani Israel. Tetapi Al-Quran tidak mengimani hukum Taurat. Silakan jelaskan pada saya. Berarti Anda sudah tidak memakai perjanjian lama, maksud Anda begitu. Kalau tidak memakai perjanjian lama, bagaimana Anda bisa mengenal Yesus? Ya, jadi kalau memakai perjanjian lama itu jangan setengah-setengah. 10 hukum Anda belajar itu untuk apa? Memakainya atau hanya belajar lalu dibuang? Ya, karena Pak Jomulin ini tidak berani jawab, dia belajar 10 hukum untuk apa? Apakah untuk memakai atau belajar lalu dibuang? Jadi saya mohon pamit dulu ya. Salam Pak Jomulin. Semoga hidayah datang kepada Anda. Amin, amin, amin.